Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman semua. Sini kita mulai masuk ke materi pertama dari diklat internal, yaitu basic programming. Tapi buat di minggu pertama ini kita fokus ke pra-processing dulu. Itu kita akan install software. Jadi di sini kita akan install dua buah software, yaitu Python versi 3.7.4, yang kemudian kita install juga Anaconda versi terbaru. Nah, buat laptop teman-teman yang udah terpasang Python, ya khususnya versi 3.7, mau itu 3.72, 4 atau 6, itu gak usah ikutin tutorial yang pertama ini, instalasi Python. Langsung skip aja ke instalasi Anaconda, jadi biar cepet gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum ada Python di laptopnya atau masih versi 2.7, nah ini bisa ikutin dulu tutorial buat install Python. Oke, langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka browser kita masing-masing di laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan Chrome. Ini langsung aja masuk ke pencarian. Di sini kita pilih Python 3.74, download kayak gini ya. Ini bakal muncul di paling atas. Kita klik. Tampilannya seperti ini. Kita scroll paling bawah. Nah, sini kita sesuaikan sama PC kita, mau itu kita pakai Mac atau pakai Windows. Nah, kita kan umumnya pakai Windows, jadi kita langsung ke 3 ini nih. Kita fokus ke 3 ini. Nah, ini untuk 64 bit, yang ini 32 bit ya. Kalau semisal laptop kalian 32 bit, pilih yang bawah. Kalau 64, pilih yang atas. Nah, ini pilihnya yang executable ya. Yang executable nanti langsung masuk ke installernya gitu. Nah, ini kita klik. Nah, dia akan masuk ke save gini. Ini terserah kalian mau nyimpen di mana. Ini saya simpen di desktop. Oke. Ini akan memakan waktu beberapa menit mungkin buat yang koneksinya kurang bagus. Ini udah selesai kan, langsung klik aja. Ini langsung masuk ke mode installer dia. Nah, ini ada beberapa yang harus dicentang. Ini add Python 3.7 to pad. Nah, jadi fungsinya ini ketika kita menjalankan cmd atau command prompt, nah dia akan langsung terkoneksi dengan Python ketika kita menulis Python 3.7. Nah, kita bisa menjalankan Python 3.7 lewat cmd. Nah, ini berguna kalau misal ada masalah di Pythonnya gitu. Nanti kita bisa menjalankannya lewat cmd. Nah, ini kita bisa pilih install now. Oke, kita klik yes. Nah, ini tunggu sampai si instalasinya selesai. Ini gak makan waktu lama. Untuk yang 32 bit pun sama kayak gitu, tadi dicentang dulu yang add to pad-nya. Itu lumayan agak penting sih buat nanti kalau misalnya ada masalah di Python-nya. Nah, kita tunggu ini dikit lagi. Oke, harus sabar kalau instalasi. Oke, ini udah selesai. Kita langsung ke close aja. Ini close aja, gak usah dihiraukan. Kita close aja. Nah, selamat, kalian sudah install Python 3.7. Untuk mengeceknya kalian bisa cari
di pencarian Python 3.7. Ini udah ada Python 3.7 nya. Nah kalian sebenarnya bisa nulis script di idle-nya, di IDL-nya itu. Kalian bisa nulis script juga di situ. Nah di sini kalian bisa nulis script di sini sebenarnya. Misal A sama dengan B, kayak gitulah. Nah sekarang kita lanjut ke instalasi Anaconda. Ini Anaconda ini agak lumayan gede filenya, sekitar 500 MB-an. Nah ini kita pilih Anaconda Python. Nah yang ini ya, ini di klik masuk ke websitenya, terus kita pilih yang Python 3.7 version. Ini disesuaikan aja. Misal laptop kalian 32 bit, pilih yang 32 bit. Kalau misal 64, disesuaikan aja gitu. Ini saya download yang 64, klik aja langsung, nanti dia muncul save kayak gini lagi. Ini terserah mau disimpan di mana. Ini save. Oke, dia lagi download. Ini lumayan agak gede tuh, sekitar 400-an ya, 466 MB. Ini bisa sambil nyemil lah istilahnya. Ya, jadi Anaconda ini sebuah platform yang terbuka gitu. Dia menyediakan kayak text editor, terus yang namanya tuh kayak modul untuk Python atau bahasa R. Ini dalam data science atau machine learning. Ini tersedia juga di Linux, Windows, Mac, dan dengan 19 million user worldwide, jadi udah dipakai di banyak tempat gitu ya. Nah ini kita biasanya menggunakan Anaconda ini dengan perintah conda install apa nanti tuh kita pelajari. Nah jadi nanti yang kita pakai itu ada base map itu kalau di ArcGIS kayak background ocean kayak gitu, yang gitulah. Terus bakal pakai juga kayak NumPy buat numerik kayak gitu, kayak pi, terus akar, yang lain-lain kayak gitu. Jadi di dalam pemrograman itu ada yang namanya library. Nah library kan bahasa Indonesianya itu perpustakaan. Nah di dalam perpustakaan itu pasti ada yang namanya buku-buku. Nah buku-buku itu nanti berisi bab dan subbab. Nah itu nanti istilahnya si Anaconda ini sebagai ruangan yang menyediakan buku-buku itu. Nah buku-buku itu contohnya ini kayak Matplotlib, Bokeh, Data Shader, Holovyos, Dash, NumPy. Nih bukan asumsi ibaratnya itu buku-bukunya. Nanti di dalam buku ini kan pasti ada yang namanya subbab atau bab. Nah ini nanti dipecah lagi. Itu dalam mempelajari satu buku dari Anaconda ini lumayan agak panjang waktunya. Jadi kita belajar cuma basicnya dulu aja. Jadi teman-teman bisa mengembangkan pengetahuan di buku-bukunya ini lebih dalam lagi dengan otodidak gitu. Ini sebenarnya bisa kalian kembangkan secara mandiri, karena tutorial di internet ini sangat banyak. Ini masih nunggu 1 menit lagi. Nah nanti kita menggunakan namanya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini semacam kayak tadi IDLE yang tadi dari Python, cuma dia lebih enak dipakai karena
dia menjalankan skrip secara bisa kita pisah-pisah gitu, tapi tetap terhubung. Nah, istilahnya kita kayak Google Colab. Sambil nunggu Google Colab. Nah, jadi kayak gini lah. Jadi baris pertama bisa kita run, terus baris kedua bisa kita run juga, baris ketiga bisa kita run. Nah, ini satu kesatuan sebenarnya, kesatuan yang kita pisah-pisah runningnya, biar kita kalau misal ada kesalahan di script gampang gitu, gampang problem solvingnya. Jadi lebih memudahkan daripada kita menggunakan idle yang tadi, yang dari Python bawaannya itu kan dia menulis script, terus udah selesai baru kita running, terus kalau udah kita running baru ketemu masalahnya di mana. Nah, kalau misalkan kita satu-satu kayak gini, misal kita tempatin 2 baris kode, ini kita run, ternyata ada masalah, langsung bisa kita selesaikan masalahnya, terus kita loncat ke baris kedua gitu, kayak gitulah istilahnya. Nah, sekarang ini kan udah beres, si Anacondanya udah download, kita klik. Nah, ini run, ya tunggu. Nah, di next aja, next. Ini di next aja. Ini terserah kalian mau nyimpennya di mana, tapi rekomendasinya langsung aja, gak usah diubah-ubah. Ini ada penyimpanan yang harus dibutuhkan itu 3 GB. Jadi kalian sediakan sebesar 3 GB dari space kalian buat install Anaconda. Nah, ini di next aja. Nah, ini add Anaconda to my pet environment variable sama register Anaconda full Python. Terus dia saja ya. Ini lagi nunggu instalasi. Kecepatannya berbeda-beda setiap laptop, tergantung RAM sama memori sama prosesor dia. Semakin bagus semakin cepet sih, karena pembacaan datanya dia lebih cepat. Ini spesifikasi laptop yang dibutuhkan pun nggak terlalu berat. Ya, laptop RAM 2 GB 4 GB pun bisa sebenarnya, asal nanti pas penjalanan software tidak membuka hal-hal lain gitu yang berat, kayak semisal ArcGIS dibuka atau semisal server dibuka gitu, atau dari Microsoft dibuka, itu memberatkan laptop. Bisa-bisa meledak, kasihan. Nah, ini detailnya kalau misal mau lihat. Nah, ini buku-bukunya ya, ekstrak bla bla bla, ini buku-bukunya. Ini istilahnya Anaconda itu perpustakaan yang menyediakan buku-buku ini. Nanti di sini tuh gak cuma buat mapping aja, tapi ada buat kayak data science, terus kayak ada buat machine learning, deep learning. Itu bisa diterapkan juga dalam dunia RSGIS. Kalau teman-teman tahu yang namanya NDVI kayak buat mangrove, itu sebenarnya udah pakai yang namanya machine learning, cuma kita gak sadar aja bahwa itu machine learning. Nah, jadi penerapan machine learning, pemrograman gitu dalam dunia oceanografi itu sebenarnya udah jauh digunakan gitu sebelum kita mempelajari basic pemrograman kali ini gitu. Itu udah puluhan, mungkin sekitar belasan tahun ke belakang udah dipakai sama orang-orang di luar negeri buat
mengolah data oceanografi gitu, terutama di ArcGIS. Oke, ini udah selesai. Tadi di skip agak lama sebenarnya, agak lama sekitar 7-8 menit, karena emang mungkin laptop saya juga kentang, jadi agak lama juga installnya, sampai wallpapernya juga udah berubah. Nah, ini udah komplit, silahkan di next aja, next dan finish. Nah, ini bisa di uncheck aja nanti, karena bakal muncul browser baru gitu, kayak misal di Internet Explorer atau di Microsoft Edge. Nanti dia buka kayak tutorial sama learn more about Anaconda. Ini di finish aja. Nah, jadi selamat, kalian sudah menginstal 2 buah software, yaitu Python 3.7.4 sama Anaconda 2020. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tutorial berikutnya, yaitu instalasi istilahnya tuh modul-modul pentingnya. Jadi nanti kita akan menggunakan modul-modul yang berguna dalam RS dan GIS pada pemrograman. Nah, jadi modul, apa itu modul? Modul itu adalah sebuah paket. Jadi paket-paket pemrograman yang isinya itu subbab perintah. Jadi nanti kita dalam modul itu bisa memanggil si subbab itu untuk melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi balik lagi ke pendefinisian tentang perpustakaan tadi. Misal kita ingin mencari buku tentang fisika. Nah, kita cari buku fisika. Nah, fisika itu sebagai modul, jadi sebagai bukunya. Nah, kita panggil. Misal kita ingin memanggil bab termodinamika untuk apa ya, untuk program yang akan kita jalankan. Kita panggil termodinamika, itu sebagai subbabnya. Nanti di dalam modul kan pasti ada bab-babnya, ada subbabnya, ini tuh disebut sebagai subbabnya itu. Nah, ini modulnya itu kayak buku-bukunya itu. Ini kita buka namanya Anaconda Prom. Nah, ini ya, ini diklik aja, diklik. Ini kayak muncul seperti command prompt Windows bawaan kayak CMD kayak gitu. Ini mungkin bisa kita ubah warna. Bentar, ini agak nge-lag. Color answer, warnanya warna hijau biar kayak hacker kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan menginstal buku-buku yang kita butuhkan. Jadi dalam pemrograman RSGIS itu ada banyak modul. Kita coba cari. Ada banyak modul untuk digunakan. Misal ada basemap. Atau ada lagi GeoPandas. Kita lihat. Nah, ini basemap ini kayak suatu modul atau buku yang memudahkan kita untuk membuat peta. Misal kayak membuat plotting data nih. Di plotting data ada beberapa macam, kayak bikin kayak gini gitu. Terus bikin juga apa sih namanya tuh, wind arah angin kayak gini, tapi pakainya namanya babs kayak gini. Jadi plot winds bab on the map, namanya ini bab. Ini contoh codingnya, tapi nanti kita belajarnya pelan-pelan. Bisa juga kita bikin kontur pakai basemap ini atau kontur F. Kontur F ini kayak dia dikasih warna dalam setiap apa ya, rentangnya, range-nya. Setiap range ketinggian dikasih warna. Ini ada apa, codingnya juga, sampelnya ini. Tapi nanti kita belajarnya pelan-pelan. Terus ada bikin kayak gini. Sebenarnya macam-macam sih ini. Jadi dalam pelajari satu modul
dalam Python ini perlu beberapa waktu memang. Jadi eh, rekomendasinya untuk belajar pemrograman itu langsung punya tujuan gitu. Misal kayak mau memetakan apa, jadi kita langsung pelajari langkah-langkah buat apa yang kita tuju itu. Misal kayak ini bikin bikin kayak kalau di ArcGIS ini namanya kayak hillshade kayak gitu ya, kayak hillshade kayak gitu. Nah misal kayak kita projectnya bikin hillshade, nah kita pelajarin ini gitu. Kita pelajarin ini, terus kita improvisasi. Misal kayak pakai daerah lain atau kita ganti parameter-parameternya. Nah, itu kayak learning by doing deh. Nanti kita ngerti sendiri gitu. Nah tapi nanti kita belajarnya pelan-pelan, nggak sampai sini dulu. Ini nanti pengembangan teman-teman aja gitu. Ini kayak color mesh, ini pewarnaan ya, ini pewarnaan. Ini kayak bikin titik di suatu koordinat. Ini kan kita kenalnya ada beberapa proyeksi, ada proyeksi yang kayak gini. Ini namanya kalau nggak salah kayak ini ortho, ada mil, terus ada sinusoidal dan macam-macam gitu proyeksinya. Ini bisa dipakai tergantung keperluan mau mapping apa gitu. Itu proyeksinya di apa ya, dicocokkan aja gitu, disesuaikan. Ini kayak bikin garis. Ini biasa dipakai buat arah angin yang sering kita lihat gitu, atau arah arus. Ini bisa kan pakai kayak gini, ini namanya quiver. Terus ada scatter juga, scatter kayak gini. Nah, ini wind apa namanya itu, stream plot ya, stream plot. Jadi tetap sama kayak arah angin atau arah arus gitu, vektor gitu, cuma dia pakai garis panjang kayak gini. Ini menunjukkan kekuatannya gitu, semakin misal semakin merah dia semakin kuat, atau semakin kuning dia semakin lemah gitu. Nah kita juga bisa masukin teks dan sebenarnya banyak lagi. Ini kayak ada base map 3D. Ini kayak ini jadi inget server yang bikin 3D bathymetry. Ini bisa juga bikin bathymetry 3D di sini. Ini kayak misal pertumbuhan penduduk gitu kan, pertumbuhan penduduk di suatu kota, ini bisa juga. Ini sebenarnya banyak, tinggal kita mempelajarinya fokusnya kemana, dan kita pelajari parameter item-item yang dibutuhkan untuk ketujuan itu gitu. Nah, ada juga GeoPandas. GeoPandas ini lebih ke data strukturnya sih. Dia kayak membaca Excel, membaca file-file yang isinya data-data gitu. Ini kayak bikin dia juga bisa bikin peta, cuma nggak sekompleks si base map yang tadi. Ini khusus buat kayak geodata frame kayak gitu. Jadi misal kita punya data di Excel, nah kita masukin ke sini, masukin ke GeoPandas, nanti dia dibaca sebagai geodata frame, nanti kita plotting gitu. Misal kayak pemanfaatannya itu bikin fetch gelombang. Nah itu bisa juga pakai GeoPandas, tapi dia harus kolaborasi sama modul-modul lain kayak buku-buku lainnya kayak gitu. Jadi dalam pelajari suatu keilmuan gak cukup satu buku gitu. Jadi butuh beberapa buku, dua buku atau 3 buku. Nah untuk membentuk suatu fetch gelombang juga butuh beberapa buku, kayak buku Fiona atau buku Shapley. Nah itu bisa teman-teman cari sendiri nanti definisinya. Namun di sini nanti kita belajarnya base map buat nampilin peta, drawing the first map. Nanti kita pelajarin ini modul pertamanya. Jadi kayak proyeksinya kayak gimana. Nah sebenarnya dalam base map ini proyeksinya banyak, tapi gak semua proyeksi bisa kita pakai di base map, karena base map ini ada beberapa tingkatan gitu. Jadi kita harus upgrade base map itu. Namun upgrade base map lumayan agak besar juga dan kadang error. Jadi kita cuma menggunakan beberapa
proyeksi yang ada aja gitu. Nah, selanjutnya kita juga pakai yang namanya matplotlib. Nih, kita buka matplotlib. Nah, jadi matplotlib ini fungsinya sebagai visualisasi grafik. Jadi segala grafik tuh diatur sama si matplotlib ini. Misal kayak bikin grafik Windows. Nah, si Windows itu bisa atur sama pakai matplotlib ini. Terus kayak bikin grafik pasang surut, terus grafik macam-macam sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan kita menggunakan si matplotlib ini untuk membuat grafik apa gitu. Nah, nanti kita menggunakan matplotlib juga untuk si yang di pinggir untuk legenda. Nanti dia juga bisa berfungsi sebagai legendanya. Saya banyak ya gak cuma grafik itu aja, dia bisa juga scatter, terus grafik bar, banyak dia bisa pie, histogram, tergantung kebutuhan yang kita butuhkan dalam pengolahan data. Nanti juga bisa 3D, jadi bentuknya menyebarnya kelihatannya lebih elegan gitu. Ini biasanya dalam arus secara horizontal dan vertikal, biasanya menggunakan grafik yang 3D. Nah, itu juga bisa diaplikasikan ke situ gitu. Dan sebenarnya di Python ini gak cuma kita membuat peta aja, sebenarnya bisa juga dianimasikan. Kayak misal arus dalam beberapa waktu pergerakannya kayak gimana, itu bisa juga. Cuma itu butuh spesifikasi laptop yang cukup tinggi juga, karena prosesinya cukup berat dan juga kodenya yang cukup kompleks, jadi lumayan agak berat. Terus nanti kita juga butuh yang namanya Descartes. Jadi Descartes yang bukan filsuf itu ya, tapi buat visualisasi map. Nah, jadi kita butuh kayak ginian, JSON like geometry object. Jadi kita visualisasinya pakai ini nanti bisa. Ya, jadi si Basemap sama GeoPandas ini gak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dia butuh butuh si Descartes ini buat nampilin petanya. Oke, baik, langsung aja kita coba install salah satu modul gitu ya. Nah, jadi dalam menginstal modul itu ada 2 penggunaan. Dia pertama bisa menggunakan Conda. Conda ini bawaan dari si Anaconda yang telah kita install, dan bisa juga kita pakai pip. Nah, pip di sini kan, pip install Descartes. Nah, sebenarnya ini bisa kita copy langsung, kita klik kanan di sini. Ini kan kita hapus dulu, klik kanan, misal pip install Descartes. Berarti si pip ini sebagai kayak kode awalnya gitu, kayak syarat untuk menginstal gitu. Sebagai syarat gitulah, sebagai parent atau sebagai induknya. Jadi pip install Descartes. Jadi si pip ini kita perintahkan untuk menginstal si Descartes. Oke, kita coba enter. Nah, dia akan melakukan processing di sini untuk menginstal si Descartes ini yang kita butuhkan untuk visualisasi map. Ini dia sedang collect data. Nah, kalau sudah ada successfully install Descartes dengan versi sekian, ini berarti udah terinstall. Berarti kita
bisa menggunakan si Descartes ini. Tapi si Descartes ini dia fungsinya bukan sebagai main karakter, tapi dia sebagai figuran. Dia gak akan dipanggil ke dalam program, tapi dia berjalan di belakang layar gitu. Nah selanjutnya kita install juga. Nah kan tadi kita udah pakai pip ini udah, kita coba juga pakai Conda. So Conda install basemap. Jadi sebenarnya untuk menginstal basemap ini ada beberapa metode. Ada bisa langsung kayak gini, tapi kadang gagal juga. Tapi ada juga yang bisa menggunakan panduannya beberapa di basemap Conda biasanya. Nah, perbedaan antara instalasi modul menggunakan pip dengan Conda, kalau pip biasanya dia cepat gitu, dia langsung install modulnya itu langsung download. Nah dia kan ngambil dari environment yang ada di directory kita. Kenapa dia menggunakan 3 giga? Karena data-datanya disimpan di situ gitu. Kadang juga dia menggunakan internet juga. Kalau misal pembaruan kayak update kayak gitu, dia pakai internet juga. Nah jadi dia ada beberapa langkah kayak collecting package metadata. Nah ini diambil dari si directory. Ini harus kayak down dulu, terus nanti ada solving environment. Ini juga harus down, baru dia loncat ke program berikutnya buat nge-install. Tapi kadang di solving environment ini dia failed. Nah dia nanti ngulang lagi collecting package metadata, terus solving environment lagi. Nah, itu biasanya lama, tapi biasanya kita kalau install basemap bisa juga pakai ini nih, Conda install c anaconda basemap. Ini sebenarnya kode buat gak ada yang spesial dari kode ini, gak ada arti secara khususnya. Cuma dari anaconda sendiri biasanya pakainya ini gitu buat install. Jadi setiap instalasi itu dia punya karakteristik tersendiri gitu. Ini kita close dulu karena itu bakal lama banget. Kita buka lagi. Ya klik kanan yang tadi kan. Anaconda install c anaconda basemap. Enter. Mengingat Conda ini lumayan agak lama dalam instalasi karena dia harus kayak membaca package-nya dulu dalam directory kita. Ya lumayan agak lama sebenarnya. Jadi package ini ada juga di Conda, ada juga di pip gitu. Jadi kita bisa menggunakan pip, bisa menggunakan Conda. Cuma ada beberapa modul yang emang gak ada di pip gitu. Adanya di Conda, dan gak ada di Conda, adanya di pip gitu. Itu tergantung penyedianya, kayak si pipnya sendiri atau si Condanya sendiri. Itu bisa di googling sebenarnya, kita cari taunya. Tapi kayak buat coba-coba bisa pakai Conda dulu, bisa pakai pip dulu gitu. Ini lumayan agak lama sebenarnya solving environment-nya, soalnya emang basemap ini cukup gede juga. Coba kita bandingkan sama si pip ya, kita gunakan pip. Kadang di error juga sih kalau pakai pip. Ya mudah-mudahan aja enggak. Nah ini dia kan failed with initial frozen solve. Dia mencoba lagi. Nah ya berarti kalau di pip keluar kayak gini, berarti basemap ini gak ada gitu version, dia gak menyediakan basemap dalam si pip ini.
dia berarti harus pakai yang namanya Conda gitu. Cuma pakai Conda lumayan agak lama juga, dia harus solving problemnya dulu gitu. Oke. Tadi yang proses sebelumnya, yang Anaconda from sebelumnya yang sedang install Basecamp itu di close aja, di close. Nah nanti kita buka lagi yang baru karena ada beberapa kesalahan. Buat install Basecamp itu gak bisa langsung kita install dari sini, tapi harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Jadi dia tuh membutuhkan beberapa external package istilahnya yang mendukung dia buat bekerja gitu. Nah, pertama kita butuh matplotlib ya. Nah, ini bisa pakai Conda, bisa pakai pip juga. Misal kayak pakai pip biar cepet, pip install matplotlib. Nanti dia akan proses buat install si matplotlib ini. Nah, ini tergantung instalasi sebelumnya. Biasanya udah ada yang udah ada juga yang belum. Nah, tapi buat jaga-jaga kita install aja si matplotlib ini, pip install matplotlib. Nah, dia sudah terinstall, dia udah ada. Nah, lanjut ke ini Python 2.6, gak usah yang ini, kita kan udah pakai yang 3.7, 3 ke atas. Nah, langsung ke numpy, pip, bisa pakai Conda, pakai pip boleh itu, pip install numpy. Nah, numpy-nya gak boleh salah ya, ini huruf kecil semua aja. Nah, kita enter. Nah, ternyata dia udah ada. Biasanya dia udah otomatis terinstall ketika kita install si Anaconda-nya. Nah, terus kita juga install si project 4. Nah, project 4 ini dia bentuknya gak kayak gini. Dia kayak gini, pip install py project. Ini buat proyeksi, ya, proyeksi kartografi lah istilahnya. Nah, kita enter. Nah, ini punya saya udah tak install tadi. Nah, punya teman-teman mungkin dia akan ke bawah gitu, kayak instalasi pada umumnya. Ini punya aku udah tak install tadi. Nah, selanjutnya kita install ini Geos. Kita bisa langsung ketik aja pip install Geos kayak gini, langsung enter. Nah, ini punyaku udah keinstall. Nah, punya teman-teman mungkin dia akan bentuknya instalasi gitu ya, ke bawah gitu, kayak ngedownload dulu, terus package-nya diupdate, nanti dia kayak ke bawah gitu, baru nanti ada sukses instalasinya di sini. Nah, ini punyaku udah diinstal tadi, jadi udah kayak gini bentukannya. Nah, selanjutnya baru kita install Anaconda. Nah, jadi aku tuh nemu cara install Anaconda menurut si Jiglis ini, si Jonas dari GitHub. Nah, ini instalasi Conda yang bener tuh kayak gini katanya. Nah, jadi kita ada 3 step. Yang pertama kita copy yang ini, Conda create and strip and Basecamp Python sama dengan 3. Oke. Nah, kita ketik di sini Conda create, Conda spasi create spasi strip and spasi Basecamp spasi Python sama dengan 3. Nah, ini di enter, tek enter. Nanti dia collecting package metadatanya, terus solving environment. Ini langsung done, biasanya langsung done. Terus di sini ada warning karena versi terbaru dari si Conda ini
udah ada gitu dari 4,82 ke 4.83, dia otomatis ngupdate. Nah, jadi update otomatis di sini dia kayak berhenti gitu, stuck beberapa detik, sekitar 15 atau 20 detik. Itu ditunggu aja, ditunggu, nanti dia nggak muncul kayak gini. Ini kayak install gitu. Nah, di sini kalian ketik Y, enter. Ini yang atas ini gak usah dihiraukan. Ini aku tadi salah. Ini ketik Y, ketik Y, enter aja. Nanti dia ngedownload package-nya. Package-nya banyak. Segini. Nah, di sini kalian ketik lagi kalau udah ada base kayak gini lagi. Nah, kalian ketik conda spasi activate spasi base map. Nah, dia langsung nanti kayak base ini berubah jadi base map. Nah, artinya dia masuk ke dalam environment si base map. Jadi base map ini punya environment, jadi punya lingkungan tersendiri yang kita khususkan gitu. Ini kan awalnya base ini berarti si directory anaconda itu sendiri. Nah, ketika kita conda activate base map, dia masuk ke dalam si base map ini. Jadi si base map ini sebenarnya kita bikin dari atas yang tadi si ini create base map Python 3. Itu dibuat sebuah file di dalam directory si Anaconda 3, Anaconda yang udah kita install tadi. Nah, jadi dia dalam sebuah file di sana ada namanya environment. Nah, dia ngebuat filenya di situ. Nah, kita panggil si base map itu, terus deactivate. Mana tadi? Nah, conda activate base map. Jadi si base map ini diaktifasi gitu. Di coding selanjutnya dia tuh dikhususkan buat si base map gitu. Coding si ini tuh di line yang ini dia dikhususkan buat si base map. Nah, jadi langsung conda install base map, conda spasi install spasi base map. Nah, si conda install base map ini akan install si base map di dalam environment yang udah kita buat tadi. Jadi di dalam file yang udah kita buat secara otomatis lewat command prompt ini. Nah, ini udah enter. Nanti dia collecting package metadata, terus solving environment. Karena environment udah ada, dia down. Karena sebelumnya itu dia gagal karena environmentnya belum ada gitu. Jadi belum kita buat dulu sekarang. Sekarang udah dibuat, ya berhasil gitu. Langsung ke yang tadi udah kan, update-nya udah, bla 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 bla. Nah, di sini muncul lagi proses. Di sini tuh ya atau tidak gitu kan. Ketik Y aja. Y terus enter. Nanti dia ngedownload lagi si package-nya. Package buat base map. Khusus buat base map kan yang sebelumnya itu package-nya beda lagi tuh. Dia beda buat si conda yang sebelumnya itu. Dia beda. Nah, sedangkan yang ini dia khusus buat base map. Kayak udah ada base map, terus geos dan lain-lain gitu. Ini di ketik Y aja, enter, terus dia ngedownload, proses, nanti dia preparing transaksi, terus verifikasi, terus di execute. Nah, dia kalau udah beres semuanya, nah dia kembali lagi ke coding awal kayak gini. Artinya dia udah ke install, si base mapnya itu udah ke install. Oke. Kalau udah install base map, kita close aja. Kita close. Kita masuk ke si Jupyter notebooknya. Oke. Jupyter, ketik aja di search di situ. Nah, ini ada Jupyter notebook. Bisa diklik atau bisa juga lewat command prompt. Kita ketik lagi Anaconda prompt. Nah, bisa di ketik di sini Jupyter
spasi notebook. Nah, jadi ada dua jalur atau dua alternatif. Bisa lewat langsung tadi diklik itu, bisa juga lewat Anaconda Pro Mini. Ini di enter aja. Enter, kita tunggu. Nanti akan ada ngebuka secara otomatis browsernya. Bisa lewat Chrome, bisa juga lewat Microsoft Edge. Itu tergantung si settingannya sih sebenarnya. Settingan internal dari si Anaconda ini. Nah, ini dia lagi proses nih tokennya. Dia nanti ngebuka. Nah, otomatis ngebuka dia. Nah, biasanya kalau pakai Microsoft Edge ini lumayan agak berat juga dan lemot sebenarnya. Tapi lumayan lah, bisa buat kerja. Nah, nanti di sini bentuknya kayak gini, directory kita ya di user. Nah, caranya kita klik new. Nah, di sini ada Python 3. Diklik Python 3. Otomatis dia akan buka page baru. Nah, di sini lembar kerja kita. Nah, ini tempat kita nulis script. Di sini ada file, edit, view. Biasanya kita gunakan ini line numbernya biar kita tahu line berapa. Ada insert juga, ada cell, kernel, widget, help. Nah, ini kita lebih ke fungsi run atau restart, karena kita nggak membuat program yang terlalu rumit. Kita buat program yang simple. Buat processingnya kita taruh di minggu depan. Di sini kita hanya pengenalan dari pemrograman itu tersendiri. Misal kita karena di program itu kita harus mengenal dasar-dasar dari pemrograman itu tersendiri. Mungkin teman-teman udah belajar juga dari MATLAB kayak variabel, terus integer, float, string, dan lain-lain itu udah dipelajari di MATLAB. Mungkin bisa diulang lagi di sini sih. Misal kayak A sama dengan 1. Nah, si A ini merupakan sebuah variabel. 1 ini dia bentuk angka, bentuk objek, bentuk nilai dengan bentuk integer. Integer itu bilangan bulat kan? Dia bilangan bulat. Nah, misal kita taruh lagi B sama dengan 3,2. Nah, 3,2 ini bentuk float, artinya bilangan cacah. Terus ketiga C misal sama dengan register. Nah, register ini ketika kita menggunakan tanda kutip, tanda petik 2 ini, dia artinya string atau teks. Semisal si angka ini kita kasih kutip, dia berupa teks, dia bukan berupa angka. Oke. Jadi A di sini, A, B, dan C ini sebagai variabel. Nah, variabel di sini sama seperti MATLAB harus konsisten. Jadi ketika A tidak sama dengan A besar. Jadi A sama dengan A kecil. Jadi kita harus konsisten dalam penggunaan variabel. Terus buat kayak print kayak gitu hampir sama juga kayak MATLAB. Di sini cuma kayak print A misal. Ini udah langsung bisa di run. Dia keluar 1. Ini basic, yang paling basic sebenarnya. Terus ada juga kayak fungsi-fungsi lain kayak if dan lain-lain itu udah dipelajari di MATLAB juga sebenarnya. Jadi hampir sama. Kayak misal input yang gitu juga bisa. Misal kalau input di Python itu dia harus spesifik. Artinya ketika misal nih A sama dengan kita taruh dulu dia tuh mau bentuknya integer, float, atau teks. Misal integer input, baru di sini kita masukkan angka. Ini bentuknya inputan. Misal run.
masukkan angka 1. Nah kayak gitu. Misal nih kita copy lagi, print A, misal run, masukkan angka, enter, dia keluar 1. Nah jadi ini bentuk dasar dari input gitu, input si dalam Python. Tapi di sini juga kita bisa divariasikan, float A misalnya. Jadi dia bentuknya 0, misal 1,0 biasanya. Nah 1,0 dia berubah jadi bilangan cacah gitu. Asalnya dia integer, tapi kita print dengan masukkan dia float, dia berubah menjadi bilangan cacah. Nah sini merupakan variasi gitu, variasi dari print. Oke, kita kenalan juga sama import. Import ini merupakan pemanggilan suatu modul atau buku. Istilahnya ketika kita berada di library, ketika kita berada di perpustakaan, kita untuk mengambil sebuah buku, kita bertanya kepada pustakawan gitu, pustakawan A misal kita asumsikan gitu. Nah kita bertanya tentang buku fisika misal, kita tanyakan ke pustakawan tersebut. Nanti pustakawan tersebut akan membawakan si buku fisika tersebut. Nah di sini pustakawan itu kita asumsikan sebagai import. Nah import adalah pustakawan. Nah kita pengen memasukkan, misal kita ingin mengambil buku misal misal matematika. Nah si pustakawan ini otomatis ketika kita run, dia akan mengambil modul math ini. Misal nih kita run, nah dia udah otomatis ketika dia berubah menjadi angka 1, ketika dia proses dia akan bintang. Ketika udah proses dia akan menjadi angka 1 atau angka-angka seterusnya gitu. Nah berarti si pustakawan ini sudah memberikan si buku math ini kepada kita gitu. Nah sekarang tinggal kita menggunakan si buku tersebut sesuai kebutuhan kita. Misal A sama dengan math P. P itu kan 3,14 atau 22/7 atau 180 dan derajat gitu kan. Nah ini kita bisa panggil si P tersebut menggunakan si math, karena si P ini merupakan subbab dari math ini. Jadi dalam buku math ada P gitu. Nah misal kita print A tadi A. Oh bentar, float ya, karena dia bentuk P-nya itu bentuk float. Oh bentar, float object is not capable, berarti ada kesalahan di sini. Misal gantilah kita pakai sin 30 misal, kita print A. Nah dia bentuknya kayak gini, langsung angka, walaupun dia gak didefinisikan sebagai float, dia otomatis jadi float gitu. Karena sin 30 ini dia ngebacanya bukan dalam radian. Kalau misal kita tambahin lagi math bentar, aku gak mau ngetik. Nah math radians, dia ngebacanya dalam derajat. Print, nah segini kan hasilnya. Sin 30 itu kan setengah, berapa sih? Setengah ya? Setengah. Nah berarti 0,5 gitu, segini hasilnya.
Jadi harus pakai Radiance kalau dalam pemrograman, ya sama kayak di Excel sih sebenarnya. Nah jadi intinya ketika kita ingin memanggil sesuatu, suatu buku modul, kita menggunakan import. Si import ini berfungsi sebagai pustakawan gitu, pustakawan yang nantinya akan memberikan buku pada kita. Nah tapi ada tapinya, eh, penggunaan pemanggilan si pustakawan ini harus jelas. Jadi nggak boleh kita asal-asalan memanggil sesuatu sebelum kita menginstal si buku tersebut. Misal nih, di sini posisinya aku belum menginstal Geopandas yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah dia nggak akan menemukan gitu si buku Geopandas ini karena kita belum install. Jadi no modul name Geopandas, nggak ada si modul Geopandas ini di perpustakaan si pustakawan ini. Jadi kita harus install dulu gitu. Jadi seolah-olah kita sebagai pensuplai buku, dan ketika kita mau mencari buku kita harus supply dulu gitu, nanti berikan kepada si pustakawan, kita panggil lewat si pustakawan lagi, baru kita bisa baca. Istilahnya kayak gitu. Mungkin itu sih pengenalan buat pemrograman dasar. Saya pemrograman dasar ada banyak kayak if, for, while. Itu sebenarnya udah dipelajarin di Magnum juga. Itu kan sebagai basic buat menyelesaikan masalah-masalah di Magnum. Mungkin itu udah istilahnya kalau dalam bahasa Sunda udah nereleng lah istilahnya. Jadi aku anggap udah bisa aja gitu ya, karena waktu di sini juga mungkin udah sampai 40 menitan. Mungkin nanti kalau misal ada yang belum jelas atau apa, bisa ditanyakan sih lewat lewat pribadi, atau nanti dibikin grup diskusi juga di Microsoft Teams atau di Google Meet. Nah mungkin ada beberapa lagi sih ini sih. Nah sama ini buat operator matematika. Nah di sini ada penambahan biasa, tambah kayak gini, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi, terus ada eksponen, pangkatnya titik bintang 2. Kalau gak salah di MATLAB kan pakainya tanda V terbalik. Nah di sini pakainya bintang 2. Terus buat floor division pakai slash 2 gitu. Nah, terus di sini ada contoh sama dengan biasa. Nah di sini plus 3 berarti artinya ketika kita mendefinisikan si x ini sama dengan 0, ketika x plus sama dengan 3, dia akan bertambah 3. Artinya ketika kita ngeprint si x ini, nilai barunya adalah 3 gitu. Nah terus ada min sama dengan berarti berkurang, x min 3. Nah persamanya kayak gini lah. Terus ada kali sama dengan, terus ada bagi sama dengan, modulus sama dengan, ada floor division. Belum pernah pakai floor division. Terus ada pangkat, dannya kayak gini ya. Terus ada ini, aku belum pernah pakai juga. Ini ada lebih besar, kurang dari. Terus ini bukan ding, ini aku belum pernah pakai sini. Terus ada operator yang lain juga, sama dengannya kayak gini, sama dengan biasanya di if-nya dipakai kayak sama dengan kayak gini. Terus tidak sama dengannya pakai kayak gini, tanda seru. Terus lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ini pakainya operatornya kayak gini, operator matematikanya.
Mungkin ada agak perbedaan sama MATLAB sih, beberapa. Tapi di Python bisa menyesuaikan karena bahasanya hampir sama. Nah, terus ada if else-nya. If else-nya juga cukup berbeda karena kalau di uh, MATLAB itu wajib pakai n, jadi penutup gitu kan. Nah, di sini di Python dia nggak perlu pakai n. Jadi if kita kasih kondisi, terus misal ada kondisi berikutnya kita pakai elif kayak gini, elif. Kalau misal di elif itu sebenarnya kondisinya udah beres, kita bisa langsung beres gitu, gak usah pakai n. Misal kita a sama dengan integer input angka misal. Nah, if a lebih besar dari 5, ya di sini dia pakai tanda titik 2, dia bakal kayak menjorok gitu. Nah, ini wajib juga dia tuh case sensitif sudah. Jadi menjorok sama gak menjorok itu bisa menyebabkan keeroran. Nah, misal a lebih besar dari 5, print hello misal. Nah, langsung ke elif, print kurang. Oke, kita coba. Ini gak usah pakai n. Bentar, ini gak usah. Oh, else ding, bukan elif. Else langsung. Nah, misal kita input angkanya 4. Oke. Enter ya. Nah, dia akan ngeprint si kurang ini gitu. Jadi dia nggak perlu pakai n gitu. Nah, untuk penggunaan si elif ini, dia kalau si kondisinya lebih dari 2. Jadi if, elif, else. Jadi tutupnya pakai else gitu. Jadi gak ada pakai n. Ini buat if. Misal kita buat ngelooping gitu, looping. Misal pakai while ya. Misal i sama dengan 0. Oh iya, sama satu lagi ini tuh kalau di Python gak pakai semikolon. Semikolon tuh titik koma. Kalau misal di MATLAB kan kita pakai semikolon. Di sini gak usah. Jadi lebih enak. Jadi gak perlu takut ada semikolon yang tertinggal gitu. Misal i sama dengan 10, while while i lebih besar dari 3, misal kurang dari 3, i plus misal, dia akan bertambah 1. Nah, if i sama dengan 3, besar ding, sama dengan 3, print sudah, else print belum. Nah, kita coba. Oh ding, salah, sama dengan 1. Nah,
Artinya ketika kita mendefinisikan si I ini sebagai 0, dia angka awal, dia 0 kan. Nah, kita berkondisi ketika si I ini kurang dari 3, maka si I akan bertambah 1, sebanyak 1. Nah, jika si I lebih besar sama dengan 3, berarti ketika dia menyentuh 3 atau dia lebih besar dari 3, dia akan ngeprint sudah. Nah, sebaliknya ketika dia masih ada pada angka 1 atau 2, karena rentang antara 0 dan 3 hanya ada 0, 1, 2. Nah, dia akan ngeprint belum. Nah, dia akan di sini 0, tapi dia akan dibaca angka pertamanya dari 1 gitu. Nah, dia 1 kan? 1 belum, 2 belum. Nah, dia sampai 3 karena dia dibatasinya sampai kurang dari 3 aja. Jadi sudah gitu. Jadi buat looping pakai while kayak gini. Juga pakai for, mungkin bisa dipelajari mandiri juga biar lebih penasaran sama for. Banyak sebenarnya buat dasar-dasar dari Python ini bisa kalian cari di di Google, karena buat dasar-dasarnya itu lumayan luas juga. Jadi kita nanti batasinnya buat di mapping aja biar gak kabur kemana-mana gitu, biar gak ambiar. Ternyata banyak juga gitu biar buat penggunaannya dari Python tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang udah belajar MATLAB pasti bisa menyesuaikan dengan bahasa Python ini. Jadi Python ini sangat mirip dengan MATLAB, hanya saja dia tidak menggunakan semikolon atau titik koma, dan nggak pakai CLC, clear all, nggak dipakai. Dan juga sebenarnya kita bisa pemodelan juga pakai MATLAB, pakai Python. Ada modul atau bukunya tersendiri. Nah, itu bisa dipelajarin setelah kita menguasai dasar-dasar dari Python ini. Oke, mungkin sekian dari pengenalan Python di Jupyter Notebook, dari mulai tadi instalasi Python 3.7.4, Anaconda terbaru, terus instalasi modul-modul terdiri dari GeoPanda, Matplotlib, Geos, Pproj, terus ada NumPy, ada juga Basemap. Nah, Basemap nanti di video selanjutnya kita bahas langsung ke studi kasus, langsung ke processing. Kita bakal ngeproyeksi peta sama nampilin peta menggunakan Basemap. Nah, nanti si Basemap itu bisa dikombinasiin lagi, misal kayak netcdf, itu file NC kan, itu bisa dibaca langsung pakai modul netcdf4. Itu nanti bisa di print, kita lihat dalamnya ada apa aja, terus kita bisa processing di coding langsung gitu tanpa menggunakan Excel. Jadi semisal kayak bikin WinROS, WinDirection sama WinSpeed itu nggak perlu lagi pakai Excel, tapi langsung ketik misal rumusnya 180 per pi dikali a tan 2 u, v. Nah, u, v ini si u nya itu nanti misal u10 dari si file netcdf yang kita unduh sebelumnya, misal dari era 5 atau misal dari HMF dan sebagainya. Nah, CV juga sama nanti. Itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini buat pengenalan aja sama instalasi. Nanti buat modul tertulisnya, bukan tertulis, modul yang diketiknya bakal dikasih juga lewat Word. Nanti kalau misal ada pertanyaan boleh chat
atas nama Satria Ginanjar atau Kak Safira, boleh lewat line, lewat WA, lewat IG, boleh lewat apapun lah, boleh boleh. Nanti kita bikinin juga grup diskusi di Google Meet atau di apa namanya itu, MS Team. Nah, nanti kita gak gunain Zoom karena takutnya kita datanya bocor sama hacker. Nah, mungkin sekian sih. Nah, ini bisa di close aja ya, di close, dan di close juga. Nanti kalau misal teman-teman pengen baca-baca lebih lanjut tentang Basemap, bisa ini websitenya di sini, basemaptutorial.readthedocs.io. Nah, sini banyak banget penjelasan ini lengkap deh. Ini lengkap penjelasan tentang Basemap. Ada proyeksi, ekstensi, terus basic function. Ini lengkap banget. Nah, mungkin teman-teman mau belajar. Nah, ini bisa masukin save file juga, SHP. Terus ini apa namanya tuh, kayak longitude, latitude, nanti kita masukin juga yang kayak ginian. Terus ada plotting data yang tadi udah kita bahas. Terus ada background methodenya. Nah, ini bisa dihubungkan juga sama S3 Imagery World 2 dimensi. Ini harus download dulu, si S3 Imagery-nya. Bentuknya kayak gini nanti, terus bisa kayak gini, shaded relief, bisa pakai blue marble. Cuma yang blue marble ini kalau bawaan dia resolusinya jelek. Nah, ini kayak gini. Banyak sebenarnya, terus ada yang kayak ginian. Nah, kayak bikin kontur. Ini buat pewarnaan. Warnanya macam-macam sebenarnya. Pewarnaan itu dia gak mandiri, gak dari Basemap mandiri, tapi dari Matplotlib. Ada Basemap 3D tadi udah, insect locator. Nah, kayak gitu. Clipping. Nah, ini buat clipping raster. Ya, bisa pakai raster juga dia. Terus ada WRF, model data. Nah, kayak ginian. Terus eksternalnya ya kayak gini. Nah, buat mungkin tambahan juga sih buat teman-teman yang mungkin penasaran Python itu sejauh mana sih di dunia mapping, mungkin bisa cari kayak Python meteorologi, map misal. Nah, lumayan banyak juga, kayak bikin menggunakan radar. Ini radar apa sih namanya, radar cuaca. Ada yang pakai buat apa ini, signifikan wifi. Nanti kita acuannya bisa juga pakai sini sih, dari NWW3. Saya banyak buat oceanografi juga banyak. Nah, bisa kayak gini. Dan ini nanti dibacanya biasanya lewat netcdf sih. Nah, kalau misal kayak bikin, semisal kita asumsikan ini fetch, biasanya kita pakai Fiona atau Safely. Itu digabung sama GeoPandas. Nah, itu cukup rumit karena perhitungannya cukup panjang juga. Ini biasanya pakai radar dan lain-lain tuh bisa diolah juga pakai Python. Ya, cukup banyak sebenarnya. Jadi kita tinggal improvisasi. Kalau kita udah dapat metodenya, udah dapat perhitungannya, tinggal kita improvisasi. Kita bisa bikin buat apa aja gitu. Bahkan kita bisa juga Python buat animasi mapping gitu. Jadi kayak Veros atau pakai banyak sebenarnya buat animasi gitu. Kayak semacam pemodelan lah istilahnya.
Ya ada modulnya tuh ada Veros, Ocean Spy, banyak lah dan lain-lain. Nah ini kayak gini. Ini dia pakai GeoPandas bukan Basemap. Nah, nanti Matplotlib itu bisa buat pewarnaannya. Ini kan dia antara legendanya sama pewarnaan di sini sesuai gitu. Nah, ini pakai GIF juga sebenarnya. Jadi beberapa peta dia disatukan. Ini mungkin cuma tambahan aja sih. Mungkin teman-teman penasaran gitu, Python itu sejauh mana bisa berkontribusi dengan mapping dengan RSGIS gitu. Sebenarnya banyak yang nggak dipublikasikan juga, adanya di jurnal. Mungkin teman-teman juga bisa baca-baca jurnal yang pengolahan data RSGIS-nya dengan Python itu banyak sebenarnya. Ini sebenarnya kita juga bisa kayak bikin upwelling pakai Python, bikin kayak ini cuaca pakai Python, bikin apalagi ya, banyak lumayan sih buat Python. Tapi sebenarnya lebih ke RS-nya. Kalau JS-nya agak masih pakai GeoPandas sih. Ya mungkin segitu sih buat part pertama pra processing di materi basic pemrograman. Buat lanjutannya nanti kita ke processing menggunakan Basemap itu di video kedua buat dasar-dasar dari pemrograman dalam dunia RSJS. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara pribadi maupun ke grup, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.